Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Manajemen Operasional, akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Dani Febriansyah, saya sendiri, Muhammad Fahmi Ilmi, Anissa Lutfi Amalia, Ulvia Vita Setiawati, Oktaviana Salwa Salsabila. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya bisa berupa memindahkan risiko, menghindari risiko, atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Yang ketiga, di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Yang keempat, memberikan rasa aman terhadap stakeholder. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Pengertian risiko menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur dan Richard, risiko ialah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu dari Sukarto, risiko ialah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu dari Herman Darmawi, risiko ialah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, implementasi manajemen risiko. Yang kelima, monitoring. Ini jenis manajemen risiko. Yang pertama, risiko bisnis. Risiko berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnis misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan SDM, dan sebagainya. Yang kedua yaitu risiko geografis. Risiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Yang ketiga yaitu risiko politik, yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contohnya yaitu anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu risiko ketidakpastian ekonomi. Misalnya terjadi inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Yang kelima yaitu risiko persaingan. Risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Beberapa contoh manajemen risiko perusahaan untuk menghindari jenis risiko ini misalnya dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Kategori manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko kegagalan proses internal. Adalah risiko yang terjadi internal organisasi yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Yang kedua yaitu risiko sistem. Sistem teknologi memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi sebuah organisasi. Di sisi lain, sistem tersebut juga akan memunculkan risiko bagi organisasi seperti halnya ketergantungan perusahaan pada sistem komputer, maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan sangat tinggi. Yang ketiga yaitu risiko kegagalan pengelolaan SDM. SDM manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Risiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja. Cara mengidentifikasi risiko. Langkah-langkah atau cara mengidentifikasi risiko yaitu yang pertama lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Yang kedua yaitu mengembangkan database mengenai jenis kerugian loss event yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Yang ketiga, gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Metodenya yaitu 1. Self-risk assessment, yang kedua risk mapping, yang ketiga key risk indicator, yang keempat scorecards. Dari
kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.